percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ada salah satu statement dalam kehidupan ini, meninggalkan atau ditinggalkan. Seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Seolah-olah tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Namun fakta kehidupan yang harus diguluti oleh setiap insan di bumi ini, bahwa kita suatu hari akan meninggalkan atau ditinggalkan.
Ibu. Shalom semuanya, haleluya. Pagi hari ini saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Keluar biasaan Tuhan dalam hidup kita sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dalam gedung ini semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Tetapi sebelumnya mari saya mengajak kita bersama-sama tunduk Allah, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Keluar biasaan-Mu sangat nyata bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami di sepanjang minggu yang berjalan. Engkau yang sudah memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau yang sudah memberikan kami nafas yang luar biasa. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala syukur di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami bawa hidup kami, terlebih hati yang menyembah dan kesucian di hadapan-Mu ya Bapa. Kami doakan pagi hari ini, Tuhan tolong ibadah kami, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Urapi kami semua, mulai dari pelayan-pelayan-Mu sampai kepada jemaat Tuhan yang datang dengan segala kerinduan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau pagi hari ini Bapa. Tolong kami, ampuni kami, biar Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, memulihkan kami, menyembuhkan kami, terlebih kerohanian kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian ini bersama. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Amin. Dirimu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Lagi Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, amin. betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu, Kami anak-Mu di sini, amin. di hadirat-Mu yang suci. Dirimu, Dirimu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. sebab hanya Engkaulah, Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang
sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang tak Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Lebih dalam lagi kita mau nyanyikan pujian. Katakan Bapa kami amin. yang di surga, Pengakuan iman kami Tuhan, Engkau mulia, Engkau mulia. Haleluya. datanglah kerajaan-Mu, Kami rindu Tuhan. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu Tuhan. Kami anak-Mu di sini, Amin. di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapak Ibu dengan sungguh hati katakan, oh, sebab hanya Engkaulah Yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. haleluya. Oh, sebab hanya Engkaulah Yang empunya kuasa kerajaan. Bapa kami, oh, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu lebih dalam lagi, lebih sungguh hati. Kita mau katakan, oh, sebab hanya Engkaulah Yang empunya kuasa Bapa kami yang di surga, hormat kami, oh, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Haleluya. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi. Mari lebih dalam dengan Tuhan. Sembah Dia. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, oh, Bapa kami yang di surga, muliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih sungguh hati sembah Dia. Haleluya. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami angkat pujian
pujian kami angkat sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih dalam lagi sembah Dia. Angkat hati, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Mari lebih sungguh sembah Dia. Kami bawa jiwa kami Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah mulut kami terus meninggikan nama-Mu. Sebab itu kami mau terus katakan, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama. Mari saya ajak bersama kita berdiri, lebih sungguh nyanyikan pujian ini. Haleluya, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan. Amin, amin. Kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Yes. Terpujilah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Dan kami mau lebih dalam berglori untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berglori bagi Tuhan. Bersama katakan amin. Bapak Ibu silakan salam sapa, shalom semuanya. Tanpa menyentuh shalom, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Ada nyanyian terdengar, yes. Mari Bapak Ibu sambil menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk, mari ikuti gerakan ini, haleluya. Sama-sama katakan ada yang terdengar, amin, membuat hati yes. Oh, kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar, amin. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Ada nyanyian terdengar, katakan ada nyanyian terdengar, amin, membuat hati bergema, kisah kasih Tuhan, yes, haleluya, amin. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Mari katakan, oh, nyanyi glory
mendengar Buat hati bergemar kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya. Amin. Juru selamat manusia, Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Mari nyanyi haleluya, nyanyi glory, glory bagi Dia. Biar semua yang bernafas Sembah makhluk yang hidup, oh, angkat suara, nyanyi, nyanyi glory, puji namanya, nyanyi puji, puji namanya, oh nyanyi, nyanyi, amin, glory, glory bagi Dia. dan semua yang bernafas, amin, Sembah makhluk yang hidup, angkat suara. nyanyi, nyanyi, amin, puji, puji namanya, oh nyanyi, puji, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, terpujilah Tuhan. Glory bagi namamu ya Bapa kami yang di surga. Kami sungguh bersuka cita pagi ini Tuhan. Masih mau bersuka cita bagi Tuhan? Haleluya. Di hidupku, yes, ku ada sobat yang setia. Oh Tuhan, kami bersyukur. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Kau menjadikan kami sahabat-Mu ya Tuhan. Mari bersama katakan. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa, amin, Berjalan sertaku masa gelap, masa gelap, dibuatnya terang ceria. itulah Yesus Juru Selamat. Di hidupku, haleluya katakan. Amin. Ku ada sobat yang setia, yang Senantiasa berjalan sertaku masa gelap, masa gelap, amin, dibuatnya terang ceria. itulah Yesus. Mari dengan iman kita mau katakan ku tak cemas, oh ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, yes, lewat lembah dan gunung yang terjal. Tetap Tuhan berjalanlah di sampingku, Memimpinku oh, musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, haleluya, yes. Haleluya. Kau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya. Mari bersama katakan. Kasih Tuhan, amin, besarlah tiada taranya. dengan rela Amin Tuhan. mati Oh, terima kasih kepadanya, ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu ya mimpiku. Dengan iman kita katakan.
Terpujilah Bapa kami yang di surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu, walau kami tak melihat. Haleluya. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Amin. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memadu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, Tuhan sampai akhir setia. Amin. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi berhak, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salehku. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu. Mari jemaat Tuhan dengan ibu kita nyanyikan pujian. Haleluya. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memadu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, amin, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi berhak, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua salehku. Dengan sungguh hati bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Dari awal Bapak Ibu saja yang katakan, aku percaya kepadamu. Katakan, percaya kepadamu. Namun seperti Abraham, amin. Kanaan surgawi menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari saya ajak kita bersama berdiri. Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Amin, amin. Mengerti semua maksud dan jalan. Aku ingini lagi. Amin, amin. Indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Haleluya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Haleluya.
semua maksud dan jalan. Sungguh Tuhan tak kuingini Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang bawa aku ke sana. Haleluya. Oh, bawa aku ke sana. agar aku setia mengerti semua maksud dan jalan. Aku ingin Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan semua. Ku yakin yang kau sediakan semua. haleluya. Karena ku Ku yakin yang kau sediakan sempurna. Innalama kuryana yasyade, innalama yasyade, niyanama ketu kuryalama yasyade, innalama yasyade, yalama lama Gimana bahasa katanya? Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa kami yang di surga. Kau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Jadikan pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan segala berkat. Taruhlah isi hatimu dalam mulut bibir hambamu, agar setiap keberkatan hambamu tertuang dari hati Bapa. Kau melawat setiap kami tanpa kecuali. Biar pagi ini firman-Mu yang kami nanti dan berkata-kata dan berbicara. Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhir. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami dalam ibadah onsite. Senang sekali pada kesempatan hari ini. Juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, nanti saya mengajak Bapak Ibu juga mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti prosesi perjamuan kudus dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Koming dan Cikiok, juga Pak Handi yang telah memberikan tempat ini bersama seluruh fasilitas yang ada di gereja ini boleh kami gunakan, termasuk alat-alat musik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada jemaat Tuhan, pengurus dan aktivis, juga berbagai pihak yang telah mendukung kami di dalam pengadaan alat musik atau multimedia beberapa waktu yang lalu. Saya ingin memberikan laporan keuangan yang kami terima. Total penerimaan ada 128.180.938 rupiah. 128.140.000 rupiah. Itu adalah penerimaan yang kami terima dari Bapak Ibu sehingga ibadah ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita terus melakukan penataan supaya kami bisa menjadi berkat lebih baik bagi Bapak Ibu di tahun-tahun mendatang. Doakan kami. Pengeluarannya juga 128.148.000. Jadi draw. Sebenarnya sih pendapatnya 127.800 sekian. Tapi karena terakhir ada lagi yang kita beli, akhirnya kita tutup, ya. Jadi demikian laporan keuangan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih buat semua dukungan
bagi pekerjaan Tuhan di GSKI Rehoboth. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Juga hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan, yang keempat, berkaitan dengan channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Pada hari Senin, ketika hari pagi saya biasanya kalau itu saya nonton ulang, siapapun yang khotbah saya akan nonton ulang lagi, biar ada masukan. Ternyata ketika saya cari channel GSKI Rehoboth Surabaya, sudah tidak ada lagi. Karena beberapa minggu sebelumnya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga YouTube kami harus ditutup karena dipandang oleh YouTube berbahaya karena ada virus yang masuk. Oleh sebab itu saya mengajak pada kesempatan pagi ini bagi Bapak Ibu tolong mensubscribe ulang channel YouTube kita yang terbaru GSKI Rehoboth Surabaya Jemaat Suku Manunggal. Walaupun isi khotbahnya sudah hampir 100, subscribernya udah hampir 725 kalau tidak salah pada waktu itu, sekarang dalam sekejap ludes, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya tidak marah. Saya tidak mengucapkan kata umpat kepada khususnya bagian multimedia. Tidak ada kata kutuk apalagi marah. Justru saya tahu dia dalam keadaan yang sulit. Dia gelisah, saya telepon dia. Udah tahu usah dipikirin. Enggak apa-apa. Puji Tuhan. Nah, ini enggak menjadi masalah. Di sini kita melihat Tuhan sudah membawa kita. Makanya setiap mutiara kebenaran itu harus kita simpan dalam hati kita. Karena itu bekal hidup kita di kekekalan nanti. Ya, itu pengumuman yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tema mengenai 7 mata kuliah surga. Saya percaya melalui materi pengajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini pasti memberkati Bapak Ibu. Tentu ada mata kuliah yang harus kita selesaikan sebagai umat pilihan. Kita harus menyadari kehidupan kita di bumi ini merupakan sekolah Alkitab atau sekolah kehidupan yang terus bergulir dan berlangsung terus-menerus sampai seseorang menutup mata. Oleh sebab itu setiap insan atau individu pasti masuk di dalam sekolah kehidupan tanpa kecuali. Tentu dalam sekolah kehidupan ini banyak hal yang terjadi, baik hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Dalam sekolah kehidupan pasti setiap kita dituntut untuk belajar. Mari kita belajar dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Jangan pernah berhenti belajar. Ini harus kita gelorakan dalam hidup kita. Sebab kalau kita berhenti belajar, maka juga berarti kita berhenti bertumbuh. Ya, jangan sampai kita berhenti bertumbuh. Kita harus bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan yang melebihi segala berkat apapun yang nantinya endingnya, tujuannya bagaimana kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dalam mata kuliah sekolah kehidupan ini berbeda dengan mata kuliah umum ketika seseorang masuk dalam perguruan tinggi atau universitas. Kalau dalam perkuliahan umum ada SKS yang harus diselesaikan. SKS itu adalah satuan kredit semester yang harus diambil oleh setiap mahasiswa dan harus menyelesaikan setiap tugas-tugas dengan baik. Makalah yang diberikan, tugas yang diberikan oleh dosen, tentu mahasiswa harus membuat makalah-makalah tertentu dengan ujian yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa. Tujuan dari perkuliahan umum ini cuma satu, bagaimana seseorang memiliki gelar akademik, yaitu sarjana,
magister atau menjadi seorang doktor. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam sekolah kehidupan yang harus kita jalani oleh setiap umat dalam menggelar hidup ini, ada mata kuliah surga yang harus kita ambil, yang harus kita selesaikan di dalam pertandingan iman. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, saudaraku, saudariku yang kekasih dalam Tuhan, agar kita mengambil mata kuliah surgawi ini. Sebab ini mata kuliah yang wajib dan tidak bisa ditawar. Ini mata kuliah yang wajib dan tidak bisa ditawar. Tentu dosen pengampu mata kuliah surgawi ini adalah seorang profesor. Profesornya siapa? Profesor tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia profesor doktor Yesus Kristus dengan sederet gelar yang ada di belakangnya. Dan dosen atau pendamping dari hal ini adalah Roh Kudus yang akan mendampingi setiap kita, menuntun kita dan membimbing kita agar kita sampai akhirnya menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang wajib diambil oleh setiap kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah bahasa kasih. Tentu saya tidak bisa menjelaskan setiap poin itu dalam khotbah 45 menit sampai 1 jam. Pada kesempatan ini mau tidak mau saya akan mengulas hal ini menjadi khotbah berseri. Yang nantinya poin ke-7 kita setia sampai akhir. Yang nantinya kita memperoleh mahkota kemuliaan ketika kita diwisuda oleh Tuhan. Tentu mata kuliah yang pertama yang kita ambil adalah bahasa kasih. Bahasa kasih. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh kerajaan surga. Sejak dahulu kala dan tidak pernah berubah. Inilah bahasa yang harus kita kenakan sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada. Berbicara bahasa kasih. Maka hal ini tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Allah sendiri. Sebab Allah itu adalah kasih adanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yohanes dalam suratnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat ke-8 dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita lihat dengan terus terang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jangan berkata, aku mengasihi Allah. Aku mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Coba kita perhatikan. Apakah kita mengasihi sesama kita yang kelihatan secara kasat mata? Sebab dalam seluruh hukum Taurat ini dan kitab para nabi tertuang 2 hal ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita mengasihi itu bukan setengah, tapi segenap. Segenap berarti ada ketulusan. Tidak ada kemunafikan yang dibuat-buat. Jangan kita bicara kasih kepada orang yang kita kenal saja. Kita tidak menaruh kasih. Bahkan kita cenderung mengumpat. Kita menyalahkan, kita menghakimi, kita mengutuk. Apa yang bisa kita contoh dari orang model begini? Kalau kita bilang mencintai Tuhan, mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, omdo itu omong kosong.
Allah sendiri membuktikan kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu. Kita melihat Dia memberikan putra tunggalnya. Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kasih Allah begitu besar. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia mengasihi kita tanpa syarat Bapak Ibu. Walaupun kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita hidup dalam kubangan dosa. Kita terhilang. Tetapi Allah menjambut kita dengan memberikan putra tunggalnya. Kata tunggal ini harus kita perhatikan. Ini sangat penting. Ini menuju satu-satunya. Yang Bapa miliki. Dia serahkan. Supaya kita semua yang ada di sini. Maupun Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun di antara kita yang terhilang. Tetapi kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Itulah kasih Allah bagi kita. Kita dipanggil untuk menggunakan bahasa kasih dalam hidup kita. Kita harus menggulirkan hidup ini dan menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan putra tunggalnya sendiri. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang tidak berdosa. Dia yang suci, yang kudus. Yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi Dia mau mati bagi kita semua. Termasuk untuk diriku. Dia mau mati bagi kita Bapak Ibu. Kita berhutang nyawa. Kita berhutang kehidupan. Kita tidak bisa membayar cinta Tuhan kepada kita. Pada kesempatan pagi ini, ayo kita kembali. Di dalam menggelar ini harus menggunakan bahasa kasih. Kita harus menggunakan bahasa kasih. Karena Allah itu menebus kita bukan dengan cara, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darah anak domba yang tak bercacat, tak bercela. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Oleh sebab itu sebagai manusia yang telah ditebus dan dibeli oleh Kristus. Maka kita dituntut untuk belajar bahasa kasih. Karena Dia menunjukkan bahasa itu kepada kita. Dia memberikan contoh. Sudah selayaknya kita sebagai warga kerajaan surga. Yang dikatakan Filipi 3 ayat 20. Kewargaan kita itu warga kerajaan surga. Kalau Bapa menggunakan bahasa kasih. Kita juga harus menerapkan bahasa kasih. Bahasa kasih ini adalah bahasa Allah. Yang sudah diajarkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Mari saya mengajak kita semua untuk belajar bahasa kasih. Dan mengenakan hal itu dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah warga kerajaan surga sejak di bumi ini. Adapun ciri-ciri orang yang menggunakan bahasa kasih. Poin yang pertama. Orang yang memiliki atau menggunakan bahasa kasih. Ciri yang pertama harus dikenali. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Sederhana kan? Mudah gak Bapak Ibu? Gampang. Sederhana, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Apa susahnya sih Bapak Ibu mengasihi? Tuhan saja bisa loh. Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Sekarang Allah menuntut kita untuk saling mengasihi. Sebab di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4, 7 sampai 8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari
Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Coba jelas gak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mengasihi belum? Hah? Amin. Benar. Jangan cuma omdo doang. Ngomong doang di bibir tok, aku mengasihi. Tapi kedalaman hati manusia siapa yang tahu? Hah? Kalau semua di gereja mukanya itu seperti malaikat. Benar. Senyumnya, ramahnya, baiknya, salaman bila perlu begini-begini salaman. Sampai nunduk. Supaya kelihatan aku mengasihi engkau. Dengan tulus pada dalam hidup sehari-harinya. Tidak demikian. Tidak demikian. Kita harus tampilnya sama. Mau di gereja, di luar gereja sama. Jangan di gereja pakai dasi, pakai jas. Wah, petampang petenteng. Waduh, jadi pendeta. Terhormat. Dikagumi, dihormati. Begitu kita keluar dari gereja. Dan seterusnya. Baru sumpah serapah. Mobil kita diserempet orang. Langsung kita buka kata monyet lu. Coba. Baru pulang dari ibadah. Begitu diserempet. Langsung kibun binatang keluar. Tapi saya percaya. Jemaat di sini baik-baik. Benar gak? Baik-baik. Karena gak ada yang ngaku. Coba kalau pada ngaku. Waduh, penjara penuh ibaratnya. Benar gak? Kalau semua maling, aku maling Pak, aku menyerahkan diri. Kenapa maling? Saya maling ayam tanggal sekian, maling motor Pak. Terus maling apa lagi? Bensin saya malingin. Bahkan solar saya maling. Saya lihat berita, gila juga ya. Mobil biasa dimodifikasi, diisi solar, kemudian seolah-olah dia beli solar. Akhirnya dituang ke jerigen-jerigen, ketangkap. Itu terjadi di Muaro Jambi, daerah Jambi. Gila benar. Coba kalau semua maling aku. Kata Pak Polisi, udah, pergi. Penjara udah ngemuat. Kapasitasnya udah overload. Udah, pergi pulang. Coba. Akhirnya kepala polisi bingung. Waduh, kalau semua maling aku, penjara kita enggak menampung. Kadang-kadang sudah melebihi kapasitas. Seperti beberapa kali saya pelayanan ke LP Cipinang. Penjaranya gede. Penghuninya seharusnya kapasitasnya cuma 1.000 sekian. Tetapi yang masuk ke situ 2.500 lebih. Jadi desak-desakan. Nah, ketika dalam acara itu ibadah, saya melihat wajah-wajah mereka sedih juga loh Bapak Ibu. Ada anak yang masih muda. Kenapa kamu di sini nak? Aku membunuh orang Om. Hah? Aduh. Berapa tahun? 15 tahun Om. Astaga. Coba sedih. Ada lagi yang udah tua, sama juga. Aduh, saya sedih Bapak Ibu. Sedih. Jadi kita hari ini mau belajar ya bahasa kasih. Kita dipanggil untuk mengasihi. Saya sadar, saya tahu bahwa mengasihi itu bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi dengan orang yang pernah menyakiti kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk kita mengasihi. Kita harus mengasihi setiap orang. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 44. Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu. Enggak salah nih. Wah, jangan-jangan salah kali. Coba kita baca lagi. Alkitabnya salah kali. Coba lihat koreksi yang benar. Coba lihat benar. Coba saya buka ya. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu. Benar loh. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh Bapak Ibu. Ini orang yang sudah mengenakan kasih. Karena Yesus memiliki bahasa kasih. Dia menunjukkan bahasa kasih itu secara nyata.
Dia menunjukkan bahasa kasih itu secara nyata. Benar-benar nyata. Dia mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoa. Kita punya musuh aja rasanya gimana ya? Udah dongkol, lihat mukanya aja udah empet. Tetapi Tuhan mengajarkan, ayo kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia. Bahkan kita berdoa, Tuhan, aku berdoa buat dia. Tuhan sertai, Tuhan berkati hidupnya. Aku mohon penjagaan pelindunganmu atas hidup, atas keluarganya, dimanapun dia berada. Kalau kita bisa mengenakan bahasa kasih ini, kita orang yang paling bahagia. Karena hati kita tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak menyimpan kepahitan. Sebab wajah kita memancarkan kemuliaan surga. Nah, makanya saya bilang, coba kita teropong. Waduh, bagus-bagus mukanya. Senyum semua, malaikat semua. Saya berharap biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh mau mengubah kita. Setelah kita pulang dari sini, kita mau mengenakan bahasa kasih kepada siapapun yang mungkin telah melukai kita, menyakiti kita. Tetapi kita mau berdoa untuk mereka. Supaya mereka juga mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pembaharuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita jangan kita tidak menggunakan bahasa kasih di dalam kehidupan kita menggelar hidup. Bukan hanya ketika kita di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Sebab Allah itu adalah kasih. Bahasa kasih ini seringkali mudah kita ucapkan atau kita kalimatkan di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, banyak yang mengalami kegagalan. Amin. Termasuk saya kadang-kadang gagal. Tapi sejauh ini semakin hari semakin sempurna. Semakin hari semakin baik. Karena kita mau berjuang Bapak Ibu. Ayo kita periksa diri kita masing-masing. Jangan suka menilai orang lain. Kita menilai diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah berkenan? Jangan suka menilai orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka. Sebab kita sendiri masih compang-camping. Namun kita mau berubah dan bertobat ke arah yang lebih benar. Sebelum kesempatan hidup kita berakhir. Bapak Ibu yang terkasih. Bahasa kasih jangan hanya menjadi hiasan di bibir kita. Tanpa tindakan nyata. Praktekkan bahasa kasih itu sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ayo Bapak Ibu, saya sadar bahasa kasih ini sangat mudah kita ucapkan. Tapi dalam prakteknya banyak yang gagal. Tetapi pagi ini kalau kita mau, Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita supaya kita bisa menggunakan bahasa kasih dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ini orang yang memiliki bahasa kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu sudah melakukan hal ini? Hah? Sudah? Udah sabar belum? Hah? Ini orang yang sempurna loh. Bahasa kasih. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan disimpan kesalahan. Itu sampah. Nanti belum kanker timbul. Ya, penyakit kanker. Ginjalnya kena.
Sementara orang yang kamu benci, dia happy-happy aja. Ngapain? Bodoh banget. Saya kalau mau bicara sakit hati, waduh Bapak Ibu saya udah jauh. Saya mau dikatain bagaimanapun, enggak ada rasa sakit hati lagi. Kenapa? Saya mengenakan pribadi Tuhan di dalam hidup. Saya mempraktekkan itu. Sekalipun menyakitkan. Tetapi saya melihat kodrat manusia lama saya. Semakin dikikis, dibuang. Dan kemuliaan Tuhan semakin nyata. Manusia lahiriah kita merosot, manusia lahiriah batinnya kita dibaharui dari hari ke sehari. Itu contoh kasus, coba kalau YouTube channel kita hilang. Kalau bukan gembalanya saya bukan mau menyombongkan diri. Saya ada dengar dalam tahu seorang lain lah, ada satu pendeta, mic ininya aja bermasalah. Langsung dimaki-maki loh. Di tengah jemaat loh. Dimaki-maki, kebun binatang keluar. Apalagi ini menyangkut warung saya loh. YouTube GSKI Rehoboth itu warung saya. Warung saya tutup berapa hari. Saya bilang sama Mulmet, tolong selamatkan. Ada khotbah berapa yang selamat? Cuma sedikit Pak. Itu pun yang tersimpan karena lagi bikin catatan, cuplikan khotbah. Yang lainnya lenyap. Ya saya gigit jari. Kamsia Tuhan. Kamsia. Kalau ada yang menghack GSKI Rehoboth Surabaya. Berarti kita percaya kemuliaan Tuhan ada di gereja ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Walaupun subscriber kita belum banyak. Tapi ini dipandang bisa membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Makanya dihack. Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua terus mendukung pekerjaan ini. Dan hari ini saya percaya setiap kita akan dijamah dilawat Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang semakin berkenan. Itu adalah poin yang pertama. Ciri orang yang memiliki bahasa kasih saling mengasihi. Poin yang kedua adalah rela berkorban. Ya, rela berkorban. Kasih itu menuntut pengorbanan. Dari seseorang yang memiliki kasih. Kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya mengenai segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih adalah sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan hidupku untuk dibakar, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu kalau bisa 10 bahasa aja, kira-kira bangga gak? Waduh bangga banget. Apalagi bisa 20 bahasa, 30 bahasa. Waduh Bapak Ibu, kalau mau cokang kata orang Hokkien, becekang, mau cari kerjaan, itu mah gampang. Benar gak? Karena profesi bahasa itu sangat dibutuhkan. Kayak khotbah saya ditranslate ke bahasa Jepang, ke bahasa Itali, ke Spanyol, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waduh, mantap gak? Mantap. Tapi adakah yang bersedia? Adakah yang tergerak? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang punya talenta itu nanti hubungin kita ya. Ya kita minta kerjasamanya. Supaya kita bisa menjangkau dunia bagi kemuliaan Tuhan. Apalagi di sini ada bahasa malaikat. Bahasa malaikat ada yang dengar? Pak Luki, udah pernah ke surga belum Pak? Belum ya? Jangan seperti hamba Tuhan Ono Pak.
Ngaku ya naik-naik ke sorga, turun naik lagi Pak. Aduh ini kadang-kadang jemaat mau dibodohin ya. Aduh, Alkitab sendiri sudah jelas mengatakan tidak pernah seorang pun yang ke surga selain anak tunggal Allah. Karena Yesus yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rasul Paulus pun ketika dia diangkat ke tingkat ketiga, itu bukan surga. Bukan surga di mana Allah Bapa ada. Tapi ada pendeta yang aduh Tuhan, ampuni dia. Kiranya dia bertobat ya. Kita mengasihi hamba Tuhan ini. Supaya suatu hari juga dia dikenal Tuhan. Makanya jangan bermain-main dengan hidup ini Bapak Ibu. Kita harus sadari kita dipanggil untuk mengasihi. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih, maka kita bersedia berkorban. Sama seperti Yesus Kristus telah berkorban nyawa dan kehidupan bagi kita. Kita pun dipanggil untuk berkorban asal untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segenap hidup kita milik Tuhan. Bahkan partikel yang paling kecil di dalam diri kita itu miliknya Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak kita miliki. Segenap tubuh jiwa roh kita milik Tuhan. Sudah selayaknya kita persembahkan Tuhan. Ini hidupku kupersembahkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang sejati di hadapanmu. Kalau itu yang kita lakukan, itu akan memuliakan dan menyenangkan Bapa di surga. Jangan pernah kita merasa berhak atas hidup ini. Sebab kita ini adalah hamba. Dan kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Hanya untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Yaitu majikan agung kita. Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berulang-ulang mengajarkan kepada kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mah gak ada upahnya. Seperti yang dilakukan oleh Injil Lukas 6 ayat 32. Kalau kita berbicara bahasa kasih, jelas harus ada perbedaan antara kasih menurut hukum Tuhan dan kasih menurut hukum dunia. Pada kenyataannya bahasa kasih yang ada di dunia ini, dewasa ini adalah kasih yang bersyarat. Padahal dalam iman Kristen kasih itu berkorban. Mengasihi mereka yang layak kita kasihi dan memang mengasihi kita, itu bukanlah bahasa kasih Tuhan. Melainkan gambaran kasih yang ada di dalam dunia. Saya ulangin kalimat ini penting. Mengasihi mereka yang layak dikasihi dan memang dia mengasihi kita. Itu bukanlah bahasa kasih Tuhan. Itu melainkan gambaran kasih yang ada di dunia ini. Kalau saya mengasihi seseorang karena dia mengasihi saya, itu wajar. Tapi kalau saya bisa mengasihi seseorang, walaupun dia sudah menikam saya dari belakang, dia sudah berkhianat kepada saya, tapi kalau saya bisa membalut hidupnya, saya bisa baik, dan saya bisa menjadi sahabat bagi dia, itu baru ciami. Itu baru mendatangkan kemuliaan Tuhan. Justru kemuliaan Tuhan itu harus nampak lewat hidup kita. Supaya orang melihat kita, dia melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Baik kita di gereja maupun kita di luar gereja, penampilan kita memang begitu. Benar, saya di gereja ramah. Bukan dibuat-buat, memang begitu tipenya. Di luar pun juga sama. Saya tidak membedakan mau orang yang kaya, orang yang miskin. Mau direktur, tukang becak, saya perlakukan sama. Tidak ada yang saya bedakan. Sebab setiap kita di hadapan Tuhan sama. Kita makannya nasi Bapak Ibu. Enggak ada yang makan beling. Enggak ada yang makannya cuma daging. Enggak ada, semua kita itu makannya sama nasi. Sayur. Kalau Bapak Ibu makannya itu kaca, baru saya salut. Ini terbuat dari apa? Itu ginjalnya. Ya kan?
ususnya, pencernaannya. Wah, ini manusia langka. Pasti manusia itu akan menjadi kaya karena terkenal, viral di media sosial. Ada manusia yang makanannya cuma setiap hari adalah kaca. Beolnya apa? Maaf ya. Beling juga jadi kelereng. Bagus. Bener gak? Ini antik. Bila perlu dikontrak sama perusahaan kelereng. Udah, aku kontrak kamu. Kamu makan kaca yang banyak. Supaya aku gak perlu banyak beli mesin. Tiap hari kelerengnya keluar. Mau model apa om? Nah kan begitu. Kok lari ke situ ya? Puji Tuhan. Aduh Bapak Ibu. Ayo kita gunakan bahasa kasih ya. Kita mengasihi musuh kita. Kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan kita mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kita. Dan berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata. Tetapi dia memperlihatkan kasih itu. Dengan memberikan segenap hidupnya bagi kita yang berdosa. Bahkan sampai di bukit Golgota dia berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Kristus telah berkorban, maka pun kita harus berkorban perasaan. Ya, kita berkorban harga diri, berkorban kehormatan, berkorban segala sesuatu. Asal kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, kasih, kalau orang yang memiliki bahasa kasih, dia tidak menghakimi. Dia tidak menghakimi. Mari kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Tentu dalam ayat ini saya tidak akan membaca keseluruhannya, tetapi nanti kita akan kehabisan waktu. Dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai ke-11 ini berbicara tentang perikop di mana Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, ada salah satu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perikopnya itu. Nah, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, apa reaksi Tuhan Yesus? Apa reaksinya? Sementara Tuhan Yesus sedang dituntut, guru, dia telah berbuat zina. Dalam hukum Taurat dia harus dilempari batu sampai mati. Iya. Dia layak mati. Yang ono lagi, dia layak mati. Demikian hukum Taurat. Oke. Saya tahu itu. Saya bukan tidak mengerti. Saya tahu kata Tuhan. Tuhan Yesus membungkuk. Dia menulis. Barang siapa tidak berdosa di antara kalian, dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Sederhana, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahasa kasih. Tuhan Yesus cuma menulis, barang siapa tidak berdosa, hendak dia melempar perempuan ini dengan batu. Aku berdosa. Bacalah, apa sih yang ditulis? Oh, aku berdosa. Mundur semuanya. Akhirnya tinggal perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kemana mereka pergi? Tidak adakah yang menghakimi kamu? Enggak ada. Sekarang mulai hari ini bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan kita pernah menghakimi orang lain. Itu bukan ciri anak Allah. Kalaupun seseorang berbuat salah, kita harus tegur dengan bijaksana. Kita panggil dengan baik-baik. Jangan mencakapkan kesalahan orang lain. Belum tentu hidup kita lebih benar Bapak Ibu. Jangan menjadi hakim. Jangan menjadi hakim. Hakim itu Tuhan. Nanti di pengadilan Tuhan masing-masing kita baru kelihatan. Mana emas, mana bukan emas. Kalau emas mau dibuang ke lumpur pun, di got pun tetap jadi emas. Mutiara tetap mutiara. Dia tidak akan berkurang nilainya.
dia tetap berharga. Dan saya mengajak kita semua untuk menggunakan bahasa kasih. Jangan kita menghakimi. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Inilah yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga. Jangan sampai ketika kita mendapati orang bersalah, kita menjadi hakim. Sehingga kita membangun asumsi demi asumsi. Ngomongin dia. Kita memberikan penilaian. Memberikan asumsi. Itu enggak boleh Bapak Ibu. Enggak boleh. Kita tidak boleh. Apalagi dia tidak bersalah. Jangan mencurigai. Jangan mencurigai. Kita justru harus mengampuni serta melupakan masa lalu yang telah berlalu. Jangan kita tampil sebagai hakim sehingga kita memposisikan diri sebagai hakim melebihi Tuhan. Pada Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mengampuni. Ayo pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita mengoreksi diri kita agar kita semakin menjadi pribadi yang indah dan berkenan dalam pandangan Tuhan. Gunakan bahasa kasih atau bahasa surga di dalam berselancar, di dalam sekolah kehidupan ini. Mulai hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian, kita berselancar dalam bahasa kasih. Sehingga dimanapun kita berada, kita mencerminkan kasih Allah. Sehingga orang melihat perbuatan kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Karena dalam hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Saya mengajak kita semua kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini. Saling mengasihi, ajarilah kami ini. Saling mengampuni, ajarilah kami ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu.
Biar pagi ini kami mau mengenakan bahasa kasih di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini kami mau berubah. Kami mau menjadi pribadi yang semakin berkenan. Tidak ada lagi kebencian, sakit hati, dendam, atau apapun yang menyimpan dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang telah melukai kami. Bahkan kami berdoa, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Papa. Sebagaimana Engkau telah berkorban nyawa, demikian juga kami belajar berkorban perasaan demi mereka, supaya mereka jangan sampai binasa, agar mereka boleh diselamatkan hanya oleh kasih kemudahan. Biar kebenaran firman yang hamba sampaikan pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau matraikan dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan pada hamba Tuhan yang akan melayani prosesi perjamuan kudus, saya persilakan maju ke depan. Kita iringi satu pujian perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Jalan sengsara Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat pedih. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau hikmah-Mu diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kuduskan hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Layakkan mereka Tuhan untuk membagikan tubuh dan darah-Mu yang Kau tumpahkan 2000 tahun yang lalu. Biar hari ini kami boleh menyambut tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau tumpahkan 2000 tahun yang lalu. Biar ini menjadi berkat anugerah-Mu bagi kami sekalian. Sekarang kepada hamba Tuhan yang melayani, silakan membagikan roti dan anggur ini kepada jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu.
korbanmu. Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Haleluya. Golgota, Yesus bersertamu. Terima kasih sempurna, Kau hapus dosaku. Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darahmu mengalir. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Haleluya. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Mari angkat roti dan cawan di atas kepala kita. Mari angkat roti dan cawan di atas kepala kita. Horamakata kalamahosonianana. Hitorohotoniana hate kotono hata kalamakota. Hirohosoniana hetoniana hata kalamakota kala. Hirohosoniana mahata kalamakotokono. Bapa di sorga, hamba mohon anugerah-Mu. Jadikan anggur, roti dan anggur ini menjadi alat anugerah-Mu secara khusus bagi pagi ini. Dan turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini, agar melalui perjamuan kudus pagi ini, setiap mereka yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakitnya Tuhan, baik paru-paru yang besar sebelah, maupun orang yang kena kista, bahkan kanker, apapun stroke, apapun sakit penyakit, percayalah ada anugerah Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu. Dan engkau yang sudah menikah tidak memiliki keturunan, percaya pagi ini menjadi alat anugerah. Ketika engkau makan roti dan cawan ini, engkau memakan tubuh Yesus dan meminum darah, dan imani engkau akan hamil dan diberkati dengan anak-anak yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, menjadi alat anugerah bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu yang kami percaya. Hari ini Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat Allah terjadi. Tidak ada sesuatu yang sukar dan mustahil. Segala kuasa kegelapan roh jahat, engkau tidak bisa mengintimidasi mereka. Engkau tidak berkuasa hidup mereka, sebab hidup mereka milik Tuhan. Engkau yang terikat oleh dosa dan kenajisan,
Pagi ini kelepasan Allah terjadi atasmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ora mahasa koto murahata kalau inorahate mioni hate kurohotono inalamaya syakata karamaya syakata karam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Turunkan tangan Bapak Ibu yang terkasih. Ikuti apa yang saya ucapkan pagi ini. Angkat. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan aku menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dan untuk selamanya. Haleluya, amin. Sesungguhnya sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbananmu. sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar Aku tak binasa. Sekali lagi sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar ku tak binasa, agar aku tak binasa. angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu yang terkasih, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Makanlah dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur tangan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku
sampai ia datang kembali. Percaya ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan pagi ini lewat darah anak domba Allah. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Yesus yang telah dicurahkan untuk penebusan dan untuk kesembuhan kita? Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan. kasih. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kami mau hidup benar, hidup suci, tidak bercacat, dan mengenakan bahasa kasih di dalam hidup kami menggelar hidup. Jadikan kami ciptaan baru pagi ini Tuhan. Jadikan kami manusia baru yang berkodrat ilahi. Sekarang manusia lama kami sudah mati. Sekarang hidup yang hidup dalam kami adalah Kristus yang akan memimpin kami dan menuntun kami sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami, bahkan orang yang kami kasih, ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengajak Bapak Ibu untuk anak-anak sekolah minggu, nanti ibadah sekolah minggu jam 4 sore dengan ID Zoom-nya bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Untuk ibadah minggu depan tanggal 10 April 2022, ibadah dimulai setengah 10 pagi yang dilayani oleh Pendeta Stephen Eratus. Pendeta Stephen Eratus dengan tema tidak terpikirkan. Nanti biar beliau yang ini. Temanya unik ya, tidak terpikirkan. Jadi Bapak Ibu bisa hadir minggu depan jam setengah 10 pagi. Nanti saya juga mengingatkan tanggal 15 April kita nanti ada pelayanan Jumat Agung, hari Jumat. Kita ada ibadah Jumat Agung tanggal 15 April jam setengah 10. Bagi Bapak Ibu saya mengajak bisa hadir bersama kami. Nanti dalam ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk tanggal 17-nya ada ibadah Paskah. Tanggal 17 April jam setengah 10. Ya, itu pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar menjadi perhatian kita bersama, agar kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini telah mendukung pekerjaan Tuhan di GSKI Rehoboth Jemaat Suku Manunggal. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doakan kami seluruh pengurus aktivis agar kami semakin menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita akan akhiri pertemuan pagi ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. ya Bapak Ibu, ada yang ketinggalan, saya minta jemaat Tuhan yang terkasih bisa mengisi formulir keanggotaan jemaat. Nanti kami akan buatkan kartu anggota bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi.
bisa dikembalikan. Supaya nanti datanya ada pada kami akan membuatkan kartu anggota jemaat ya. Oke. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu semata-mata. Engkau yang telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala hormat hanya bagi-Mu Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi gereja atas GSKI Rehoboth Surabaya. Gereja ini milik-Mu sepenuhnya dan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Jagai dan lindungi gereja ini, biar gereja ini hadir untuk menjadi berkat dan melaluinya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah memberkati pekerjaan Tuhan. Aku mohon Tuhan Engkau menyertai, Engkau melindungi dan memberkati hidup mereka, keluarga besar, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, jadikan berhasil agar melaluinya semua mereka persembahkan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita diberkati, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.